Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,57%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat kemarin ngedip cukup menakutkan ya. Ngedip sampai ke 29.800-an ya. Jadi buat elu yang ke buy limit kedua harusnya udah kena tuh di situ ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri tapi untungnya kemarin berhasil bounce, tetapi sayangnya daily close di bawah dari 30.160-an. Dan itu merupakan koreksi sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum terjadi koreksi yang basically double-nya percis di 0,88% dan sekarang trading di angka 1910. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 1,3%-an di angka 74 sen. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,12% di angka 245,99. Lalu Cardano terjadi koreksi sebesar 1,84% di angka 31 sen. Solana terjadi koreksi signifikan sebesar 5,66% dan sekarang trading di angka 26 dolar lebih 58 sen. Gila 26.000 ya. Untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,25% dan Tron sekarang meningkat ke ranking 10 mengalahkan Matic ya. Matic turun karena koreksi setengah persenan. Tron meningkat sebesar 0,89% di angka 0,08 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya pada hari ini ya. Untuk Bitcoin dominance dia meningkat tipis sebesar 0,02% dengan volume meningkat kurang lebih di 39,8%. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tapi sebelum masuk ke sana kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat elu yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat elu nih mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat elu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Yang pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat nanti jam 7:30 malam akan keluar core retail sales. Untuk harapannya ini dia lebih benar daripada ekspektasi di sini ya. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Intinya, kita ingin dia lebih rendah daripada 0,3%. Sementara untuk selanjutnya di sini ada retail sales juga. Ini sama ya, harapan kita juga di bawah dari ekspektasi atau di bawah dari forecast. Berarti kita berharap dia di bawah dari 0,5% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk retail sales dan retail sales. Selanjutnya kita ngintip ke besok ya. Untuk besok kita cek ada yang penting atau enggak. Untuk besok itu dari US ada ya, akan keluar nanti building permits jam 7:30 lagi ya, building permits. Nanti kita bahas detail seperti apa besok. Ada crude oil inventories juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini dan besok kita akan ada data yang cukup penting dari US. Selanjutnya kita akan geser ke news dulu. Untuk news datang dari US, di mana komen dari SEC Chair yaitu Gensler atau Gary Gensler ini cukup membuat Twitter kemarin panas ya. Bahkan sampai banyak yang bikin meme gitu ya, fire this man katanya. Jadi seperti yang kita tahu, Ripple ini baru saja men-score a partial victory. Sekali lagi partial ya, karena sekarang ada update baru lagi. Jadi
dia kena satu ya, dia kena court ruling untuk urusan sales si tokennya saat dia di awal ya, di awal atau saat dia ya bisa dibilang waktu dia sama VC lah ya, waktu sama VC. Nah, tetapi untuk sales yang di exchange itu tidak masalah. Nah, udah gitu, Gary Gensler komen bahwa dia disappointed ya, disappointed dan masih assessing opinion dia bilang. Nah, banyak orang yang merasa bahwa aduh, SEC ini sebagai regulator kacau gitu loh ya. Lagi-lagi dia apa namanya, sebenarnya untuk XRP sendiri dia sedikit membingungkan karena XRP itu kalau lu ikuti ceritanya, Ripple itu sudah berkali-kali meminta ke SEC untuk regulasi gitu, tetapi Ripple-nya nggak ngasih regulasi, tiba-tiba disu sama persis seperti Coinbase dan Binance. Jadi memang udah ada repeated offense gitu, offense beberapa kali, memang seperti mau menghancurkan saja gitu. Jadi ya lagi-lagi annoying ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal SMA 25 weekly. Nah, kalau gua pribadi sih nggak pakai ini. Kalau gua sih lebih suka pakai Bull Support Band karena beda tipis ya. Bull Support Band itu adalah SMA 20 gitu. Kalau kemarin lu akumulasi di SMA 20 atau di SMA 25 juga bisa di sini ya. Very profitable di 2016. Kali ini juga very profitable. Kalau lo di sini ya berarti di harga berapa nih? 20 ribuan. Ini di 25 ribuan. Ya, jadi menurut dia ya probability-nya akan terjadi retest lagi ke SMA 20 ya. Ke SMA 25. Nah, ini bisa dibilang sesuai dengan pemikiran gua kemarin-kemarin nih. Kalau 31 ribu alot nggak tembus-tembus, ada kemungkinan bisa drop sampai ke bull support band. Nah, jadi harus siap-siap nih. Semoga saja 31 ribu ketembus. Karena kalau nggak ketembus, ujung-ujungnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, sayangnya daily close-nya nggak terlalu bagus ya. Kita bisa di sini daily close-nya itu sedikit di bawah dari 164, which is itu adalah buy limit keberapa itu ya berarti ya. Buy limit pertama kita. Jadi sayangnya buy limit pertama tembus, kedua kena retest. Oke, nah PR-nya apa? PR-nya kalau kemarin kan bertahan di atas, jebol. Jadi ya udah, sekarang PR-nya adalah reclaim 30.164 gitu. Jadi simpel aja untuk Bitcoin, sekali lagi PR daily-nya adalah reclaim 30.164 sebagai support gitu ya. Oke, selanjutnya untuk ke weekly-nya. Nah, tadi kan kita ngomongin SMA 25. Kalau gua lebih prefer pakai ini, Bull Support Band. Nah, Bull Support Band ini adalah SMA 20 dan EMA 21 di sini ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, kalau dia gagal nih, ini gagal, semua support daily gagal untuk bertahan, dia masih ada support di sini ya. Bounce in theory kalau sampai dia bisa bertahan di atas aja dari Bull Support Band, biasanya akan rally lagi. Sama seperti di sini ya. Sama seperti di awal-awal bull market di mana lagi? Di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih, saat dia gagal mempertahankan, jebol biasanya. Tapi kalau dia berhasil pertahankan, pump gitu. Jadi lagi-lagi kita berharap tentunya dia pump ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi untuk di weekly-nya yang menjadi PR besar adalah bertahan di atas dari bull support band yang sekarang ada di angka 28.171 sampai 27.570 ya. Jadi itu ya, bertahan di sini. Karena kalau sampai bertahan seperti di Juni kemarin, lalu di Maret kemarin, pump udahnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar sendiri kondisinya mulai masuk ke Bollinger Band, tapi masih belum retest juga. Awalnya gue pikir bakal cepat retest ke atas, tapi ternyata enggak ya. Tapi menurut gue pribadi sih ya, dari kondisi RSI-nya yang masih oversold, probability untuk retest ke 100,99 masih cukup besar ya. Jadi ya mungkin the best case scenario-nya adalah dia naik ke atas pelan-pelan, retest 1, retest 2 gagal, membuat lower low lagi. Itu harapan gue ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar dan juga untuk secara makronya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lo yang mungkin masih belum mengerti kripto, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak banget exchange yang sudah kerjasama dengan TCI, jadi harusnya lo ketemu satu yang lo suka, ya. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, ya, karena di Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini, ya. Jadi nggak perlu lagi deg-degan mikirin ini asli atau enggak, ya, ini kompromis atau enggak, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Dan untuk Bitcoin, seperti pembahasan dari sedikit di depan, ya, buy limit pertama sayangnya jebol, walaupun jebolnya super tipis, ya. Jadi kita bisa lihat daily close kemarin itu di 30.146. Strukturnya di 30.164, ya. Jadi cuma 20 USD aja. Tapi tapi tetap tembus, ya. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di 29.897 dan buy limit ketiga di 29.489, ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futures. Untuk posisi futures berarti kemarin kita kena cut loss tipis, ya, tipis banget sih, ya. Cuma kurang dari 20 USD aja. Ya, udah kadang-kadang kita cut loss, kadang-kadang kita profit, ya. Normal. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini terjadi retest pertama di 30.164 sebagai resisten. Kita lihat besok, ya. Apakah daily close dari Bitcoin akan di atas atau di bawah dari 30.164. Kalau di bawah dari 30.164, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini besok, ya. Retest kedua otomatis kebuka dan target TP kita di 29.900 lah kalau kita bulatkan. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya masih ya jadi di bawah, ya. Berarti retest 1, retest 2 di 29.900, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 30.164. Tinggal nyontek ke tanggal 6 dan 7 Juli kemarin. Dan Ethereum, posisi shortnya akhirnya kena target TP juga. Walaupun bisa dibilang belum terlalu lama sih, ya. Cuma nunggu 1 hari aja langsung kena. Jadi buat elu yang sudah nunggu-nunggu posisi shortnya nih, ya, sudah TP 1,7% lah kurang lebih kalau dibulatkan, ya. Oke, nah untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus, buy limit kedua untungnya masih bertahan, ya. Jadi berbeda dengan Bitcoin, 1909,55 masih bertahan sebagai support alias buy limit kedua di sini, ya. Nah, di waktu bersamaan juga ada confluence dengan MA20. Buy limit ketiga masih setia menunggu di MA50, tepatnya di 1853,95. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 juga di 1909,55 sebagai support. Maka buat lo yang sudah nunggu posisi long harusnya sudah punya sekarang, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas untuk posisi long adalah di 1943,77. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Dan Cardano untuk buy limit pertama kemarin akhirnya dites juga, ya. Jadi 30 sen dites untuk pertama kalinya kemarin. Buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga sekarang kita geser cuma di 29 sen aja, ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2. Retest 2-nya belum, nyaris retest 2 di 30 sen. Jadi pada hari ini buat lo yang tertarik untuk buka posisi long di Cardano, bisa pertimbangkan untuk limit posisi long sekali lagi di 30 sen, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 32 sen. Tapi gue ingetin hari ini akan keluar beberapa data penting, ya. Akan keluar retail sales dan juga si core retail sales. Jadi kalau lu punya posisi long di Cardano atau di semua prepare lain, ingat kalau udah dekat-dekat ke jam segini belum kena konservatif, TP aja duluan, ya. Kalau lu agresif ya silakan hold aja, ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 32 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 30 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat posisi long kita kena target TP. Retest 1, retest 2 di 76 sen, langsung bounce dan kena target TP di 78 sen, ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita ke posisi spot dulu, ya. Berarti posisi spotnya adalah buy limit ketiga yang menahan harga Matic, ya. Nah, semoga aja buy limit ketiga ini bisa terus bertahan sampai mulai rally lagi ke atas, ya. Itu untuk posisi spot di Matic. Jadi tinggal tersisa di 76 sen. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue tadi sudah katakan di depan, ya. Retest 1, retest 2 di 76 sen.
kena juga di hari sama, di hari yang sama ya. Retest 1, retest 2 langsung kena target TP di 78 sen. Artinya kita mengantongi profit sebesar nyaris 3% lah kurang lebih ya. Not bad, not bad. Nah, untuk posisi shortnya hari ini apabila terjadi retest kedua di 78 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 76 sen. Tapi sayangnya hari ini kayaknya rada kebalik nih, belum kena retest atas, malah udah mau retest bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat kondisinya dia sedikit kehabisan momentum ya. Volume mulai turun dan RSI masih dalam keadaan overbought. Berarti ya kecenderungannya akan lebih ke koreksi jujurnya ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama masih sangat kuat ya. Jadi sesuai dengan pembahasan gua di video XRP gua, buy limit pertama masih bertahan ya, which is quite good ya. Jadi buy limit pertama di 69 sen, buy limit kedua di 59 sen, dan buy limit ketiga di 56 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya sayangnya dia dalam kondisi nanggung di sini ya. Tapi apabila terjadi nanti retest 1, retest 2 di 82 sen lagi seperti di tanggal 13 dan 14 Juli kemarin, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 69 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 69 sen sebagai suatu support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti mungkin yang konservatif tuh di sini ya. Yang konservatif itu ada di sini. Di berapa nih? 75 sen ya. Nah, sementara untuk yang agresif bisa pertimbangkan di 82 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya, salah hapus nih. Untuk XRP kurang lebih seperti itu dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gua ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan yang paling penting berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan pada hari ini gue ingatkan sekali lagi akan keluar 2 data penting ya, akan keluar core retail sales di sini dan retail sales. Harapannya apa? Harapannya sama-sama lebih daripada ekspektasi. Dan ini semua akan keluar jam 7:30 seingat gue ya. Coba cek sekali lagi, siapa tahu salah. 7:30 malam. Mana 7:30 malam ya? Ya, sama-sama 7:30 malam. Jadi buat lo yang konservatif, pegang posisi futures, udah deket-deket jam segini, mending TP dulu aja. Just in case tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.